Tapi waktu itu Beli Gede dengan berani mengakui kalau anak yang dikandung oleh adiknya ini adalah anaknya dia. Kok bisa-bisanya Beli Gede bilang jatuh cinta dengan adik kandungnya sendiri? Boom! Kok gini? Wih, semetan kumpul ya, ngerti jadi dinijak saya. Jadi sebelum lanjut ke cerita, kalau di sepanjang video ini semeton mendengar suara yang sedikit mengganggu, tolong diabaikan dan tolong dimaklumi. Jadi untuk semeton yang baru bergabung di channel saya, halo, perkenalkan saya Tusenya. Di sini saya akan membawakan kisah nyata atau cerita nyata dari narasumber saya langsung yang bercerita kepada saya dari DM sosial media. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Beli Gede. Beli Gede cerita dia ini kelahiran tahun 80-an dan dia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Dan ingat semetonnya, semua privasi dari Beli Gede dan juga keluarganya akan saya samarkan agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan. Beli Gede cerita dia ini berasal dari Karangasem yang desanya itu sangat di pelosok. Dan Beli Gede ini berasal dari keluarga yang mapan. Dia dengan adik keduanya ini umurnya cuma beda beberapa menit karena Beli Gede ini kembar buncing. Menurut Beli Gede semeton, masa kecil yang dia lalui dengan adik kembar buncingnya ini normal-normal saja seperti anak-anak kebanyakan. Tapi memang, menurut Beli Gede juga, dia dengan adik kembar buncingnya ini punya ikatan yang sangat dalam. Apapun yang dirasakan oleh adik kembar buncingnya ini, hampir 99% Beli Gede juga merasakan. Dan juga begitu sebaliknya. Sampai di suatu hari semeton, ketika Beli Gede ini kelas 2 SD, adik perempuannya ini pernah jatuh sakit. Dan sakitnya itu berbulan-bulan sampai adik kembarnya ini 1 tahun tidak sekolah sama sekali. Dia diajak berobat ke dokter, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Sampai di suatu ketika Beli Gede ingat banget. Dia melihat ada seorang wanita yang berpakaian putih-putih datang ke rumahnya untuk mengobati adik kembar buncingnya ini. Dan orang pintar itu bilang kepada orang tuanya, kalau Beli Gede dengan adik kembarnya ini memang dari lahir sudah berjodoh dan mereka harus dinikahkan. Tapi acara pernikahannya ini cuma sekedar formalitas dan harus dibuatkan banten secepatnya ketika ortonan mereka akan datang. Nah, seingatnya Beli Gede kedua orang tuanya ini waktu itu memang sudah sangat putus asa semeton. Jadi Beli Gede dan juga adik keduanya ini dinikahkan tapi hanya sebatas formalitas saja. Waktu berlalu setelah Beli Gede dengan adik kembar buncingnya ini dinikahkan dan benar semeton, adiknya ini tidak pernah sakit dan bisa sehat dan juga bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, waktu pun berlalu, Beli Gede dengan adik kembar buncingnya ini kelas 1 SMA. Nah, waktu itu Beli Gede sudah mengenal yang namanya cinta monyet dan semuanya berlalu seperti biasa. Tapi anehnya semeton, entah karena Beli Gede ini kembar buncing atau mungkin karena dia hidup terbiasa bergantung dengan kembar buncingnya ini. Entah kenapa ketika Beli Gede tahu kalau adik kembar buncingnya ini punya pacar, dia merasakan sesuatu yang aneh. Setiap dia melihat adiknya ini bersama dengan pacar cinta monyetnya ini, Beli Gede selalu merasa marah dan dia seolah tidak terima kalau adiknya ini dekat dengan lawan jenis yang lain selain dia. Dan waktu itu lambat laun akhirnya Beli Gede sadar semeton kalau ternyata Beli Gede ini jatuh cinta kepada adiknya ini. Kita sebut saja namanya adik kadek. Waktu itu Beli Gede tahu semeton kalau adik kadek ternyata berpacaran dengan seorang lelaki yang memang satu kelas dan juga satu desa dengan mereka. Hari-hari Beli Gede lalui dengan menahan rasa cemburunya ini dan setelah itu Beli Gede juga makin menyadari kalau ternyata dia ini tidak bisa mengikhlaskan adiknya ini berpacaran dengan orang lain. Ketika itu Beli Gede cerita kepada ayah dan juga ibunya. Dia cerita kalau dia tidak bisa melihat adiknya ini berpacaran dengan lelaki yang lain. Dan dia merasa ingin benar-benar menikah dengan adiknya ini. Ketika itu kedua orang tuanya Beli Gede tuh kayak kaget gitu loh. Kok bisa-bisanya Beli Gede bilang jatuh cinta dengan adik kandungnya sendiri. Nah, waktu itu orang tuanya bilang, mungkin karena umur kamu masih kecil, kamu cuma cemburu karena tahu adikmu ini punya cowok lain. Dan orang tuanya Beli Gede cuma bilang, coba deh kamu jalani dulu, siapa tahu ini cuma sekedar cinta monyet. Dan Beli Gede pun merasa, iya ya, apakah saya cuma cinta monyet dengan adik saya ini. Karena menurut Beli Gede, ini tuh kayak nggak masuk akal, apa iya kita bisa jatuh cinta dengan kembaran kita sendiri. Nah, waktu berlalu semeton, ketika itu Beli Gede dengan adiknya ini sudah tamat SMA. Beli Gede memutuskan tidak bekerja kemanapun karena dia akan membantu perkebunan kedua orang tuanya. Karena kedua orang tuanya ini memang punya perkebunan yang cukup luas dan
seperti yang kita tahu, kebanyakan orang-orang di tahun 80-an ini kan memang masih bekerja ke kebun dan sampai sekarang pun masih semeton. Tapi waktu itu memang lebih spesifik, akan ada beberapa anak tunggal atau anak tertua yang diminta untuk mengurus perkebunan orang tuanya, termasuk Beli Gede. Dan di desanya Beli Gede memang kebanyakan seperti itu semeton. Kalau ada anak pertama cowok, mereka akan diminta untuk bekerja di kebun saja daripada bekerja keluar desa. Nah waktu itu, setelah tamat SMA, adik-adik ini meminta agar dibolehkan untuk bekerja keluar desa karena adik-adik ini akan bekerja sebagai SPG di salah satu konter HP yang baru buka di desa tetangga, dan orang tuanya pun mengiyakan semeton. Waktu berlalu semeton, masa-masa remaja mereka lalui dengan normal dan baik-baik saja. Ketika Beli Gede ini tinggal pisah rumah dan pisah desa dengan adik kembar buncingnya ini, Beli Gede sering sekali bermimpi kalau adiknya ini berpacaran dengan ini, adiknya ini bertemu dengan ini, ketika adiknya sedih begini dan begitu. Dan Beli Gede juga cerita hampir semua yang dirasakan oleh adik-adik dia bisa merasakan. Saya juga tidak tahu ini benar atau tidak, atau semeton ada yang di sini kembar buncing bisa berkomentar apakah emosi yang dirasakan oleh Beli Gede ini memang nyata atau bagaimana. Coba berkomentar ya. Nah singkat cerita semeton, setelah kurang lebih 3 tahun Beli Gede dan juga adiknya ini bekerja ya, mereka itu kan jarang bertemu, paling cuma sebulan sekali atau 2 kali bertemu. Beli Gede makin merasa kok dia makin sayang, makin rindu dan semakin jatuh cinta kepada adik-adik. Dan ternyata waktu itu adik-adik bilang dia juga punya rasa yang sama kepada Beli Gede, dan adik-adik mengajak untuk kakaknya ini berpacaran. Waktu itu karena Beli Gede merasa kalau perasaannya ini juga dibalas oleh adik-adik, dia pun diam-diam berpacaran dengan adik kembar buncingnya ini. Nah, masa-masa pacaran mereka lalui dengan tentram, damai, sentosa, karena tidak ada satupun orang yang curiga kalau ternyata mereka pacaran. Seminggu sekali atau sebulan 3 kali Beli Gede akan melalui ke kosnya si adik-adik dan menghabiskan malam di sana. Menurut Beli Gede semetonnya, setelah mereka resmi pacaran, entah kenapa Beli Gede merasa kok ini tuh bener-bener klop gitu loh, seolah-olah Beli Gede ini memang bertemu dengan belahan jiwanya. Singkat cerita, setelah 1 tahun mereka berpacaran, di suatu hari tiba-tiba adik-adik bilang kalau dia sudah tidak datang bulan selama 2 bulan, dan adik-adik merasa badannya ini lebih berisi dan dia juga merasa sering mual di pagi hari. Di saat itu Beli Gede sudah benar-benar takut semeton, apakah iya adiknya ini hamil? Nah ketika itu adiknya ini kan memang sedang bekerja di desa tetangga yang desanya ini memang lebih maju dan juga lebih ramai gitu loh. Ketika itu Beli Gede dengan adik-adik coba datang ke salah satu bidan yang ada di sana. Ketika mereka periksa ke bidan, dan bidan ini bilang ternyata adik-adik diperkirakan sudah hamil 3 bulan, dan memang badannya adik-adik ini lebih berisi dan perutnya ini mulai buncit. Wih, di saat itu semeton adik-adik menangis sambil bilang kepada Beli Gede, ini bagaimana, saya takut kalau orang tua kita tahu kita pacaran dan saya hamil sekarang, apa yang harus kita lakukan? Tapi entah kenapa waktu itu Beli Gede yakin kalau orang tuanya akan merestui hubungan mereka. Akhirnya Beli Gede dengan adik-adik pulang kampung dan mengaku kepada keluarga besarnya kalau adik-adik ini sudah hamil. Ketika ibu dan ayahnya mendengar kalau adik-adik ini hamil di luar nikah, mereka benar-benar marah dan hampir saja melakukan KDRT kepada adik-adik. Tapi waktu itu Beli Gede dengan berani mengakui kalau anak yang dikandung oleh adiknya ini adalah anaknya dia. Ketika kedua orang tua dan juga keluarga besarnya mendengar pengakuan dari Beli Gede, mereka kayak boom. Kok gini? Kamu menghamili adikmu sendiri? Waktu itu semeton, menurut Beli Gede dia benar-benar sudah pasrah gitu loh. Kalaupun keluarganya tidak mendukung, dia berencana akan kawin lari dan tinggal di desa tetangga dengan adiknya ini. Tapi tahu nggak semeton? Nenek dan juga kakeknya Beli Gede malah mendukung dan meminta kepada ibu dan juga ayahnya Beli Gede untuk merestui pernikahan mereka. Karena begini, tetua di keluarganya Beli Gede yakin kalau ada anak yang terlahir kembar buncing, mereka ini memang sudah berjodoh dari kehidupan yang lalu dan memang seharusnya dinikahkan gitu loh. Yang walaupun waktu kecil mereka kan memang sudah pernah dinikahkan, tapi itu cuma sekedar formalitas dan ada tradisi kepercayaan dari keluarganya Beli Gede. Setelah perdebatan yang panjang semeton, akhirnya karena mendapat dukungan dari tetua dari keluarga besar ayahnya, akhirnya orang tuanya Beli Gede pun menyetujui kalau Beli Gede dengan adik kembar buncingnya ini akan dinikahkan. Karena menurut kepercayaan keluarga mereka, ini tuh tidak ada yang salah.
Dan sekedar cerita semeton ya, menurut Beli Gede, kakek dan neneknya Beli Gede ini dulu punya adik kembar buncing, tapi karena sesuatu dan lain hal mereka pun berpulang, dan nenek dan juga kakeknya menceritakan ini kepada orang tuanya Beli Gede semeton. Kakek dan neneknya bilang mereka tidak mau nanti ada sesuatu yang salah yang terjadi kepada Beli Gede dan juga adik-adik, makanya restui saja mereka. Karena mungkin salah debat ataupun kalah mungkin orang tuanya Beli Gede ini dalam perhitungan, akhirnya mereka pun dinikahkan. Singkat cerita, beberapa hari kemudian mereka pun mesayut dan dinikahkan secara resmi menurut adat. Tapi waktu itu memang menurut Beli Gede zamannya itu belum terlalu banyak yang punya akte pernikahan, jadi mereka hanya menikah di adat dan juga di desa. Singkat cerita semeton, waktu itu Beli Gede sangat bahagia karena bisa menikah secara resmi dengan adik kembar buncingnya ini. Setelah mereka menikah, mereka ini dibuatkan sebuah rumah dan tinggal terpisah dari kedua orang tuanya. Tapi mereka ini masih satu natah, cuma beda rumah dan beda dapur. Hari-hari mereka lalui dengan sangat bahagia semeton. Nah waktu itu Beli Gede tuh kayak takut, jangan-jangan nanti setelah anaknya ini lahir, apakah anaknya ini akan cacat. Karena kan waktu itu Beli Gede sudah tamatan SMA, jadi pola pikirnya ini sudah lebih terbuka. Dan Beli Gede pun kayak, ya Tuhan, semoga anak kami tidak ada yang cacat, tidak ada yang cacat. Dan tahu nggak semeton, beberapa bulan setelah mereka menikah, akhirnya adik Komang melahirkan. Dan ternyata putra pertamanya Beli Gede ini terlahir tidak sempurna. Kakinya ini pendek sebelah dan panjang sebelah. Ketika Beli Gede tahu kalau putra pertamanya ini cacat, dia merasa sangat sedih. Dia berpikir, apakah karena dia menikah dengan adik kandungnya sehingga anaknya terlahir seperti ini? Saat ditanyakan kepada orang pintar, menurut kepercayaan kita, memang ada katanya dulu salah satu tetua dari keluarga besar bapaknya ada yang cacat, dan itulah yang ide nasi dan Umite sekarang menjadi putranya Beli Gede. Jadi Beli Gede tidak perlu khawatir dan jangan terlalu memikirkan sesuatu yang tidak-tidak. Karena mendapatkan informasi seperti ini dari orang Memute, Beli Gede pun kayak oke, saya tenang. Tapi anehnya semeton, beberapa tahun kemudian adik-adik pun hamil kembali dan putra keduanya pun kembali cacat semeton. Kalau putra pertamanya ini kaki kanannya yang pendek sebelah, putra keduanya ini tangan kirinya lah yang kecil sebelah semeton. Dan di sanalah Beli Gede baru menyadari kalau mungkin kedua putranya ini terlahir cacat karena dia menikah dengan adik kandungnya sendiri. Dan menurut Beli Gede kan memang ada penjelasan kan semeton. Kalau kita menikah dengan keluarga ataupun saudara kandung sendiri, mungkin anak kita akan terlahir cacat karena ini ya begitulah seperti ilmu kedokteran. Karena Beli Gede sendiri juga menyadari kalau memang ada yang seperti itu. Setelah kelahiran putra keduanya ini, Beli Gede merasa sangat kecewa semeton. Kenapa putra pertama dan putra keduanya ini terlahir cacat? Yang padahal kan kalau anak cowok di Bali itu tuh kayak anak kebanggaan gitu loh ya. Karena mereka percaya kalau ada anak cowok yang terlahir, apalagi menurut kepercayaan kita di Bali, mereka nantinya yang akan meneruskan keturunan dan akan negen bangke kedua orang tuanya nanti saat berpulang. Tapi sekarang malah kok gini gitu loh semeton.